Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana tata cara penamaan senyawa ether menurut IUPAC atau senyawa alkoksi alkana. Jadi disimak terus. Nah, teman-teman, ether adalah senyawa turunan alkana di mana hidrogennya itu diganti dengan gugus alkoksi atau gugus OR. Nah, ether juga itu dapat dikatakan sebagai turunan dari alkohol di mana hidrogen dari OH itu diganti menjadi gugus alkil atau R. Makanya gugus fungsi dari ether itu ROR. Untuk rumus molekul ether itu sama dengan rumus molekul pada senyawa alkohol, yaitu CnH2n+2O. Oleh karena samanya ini, maka ether dan alkohol itu dikatakan sebagai isomer gugus fungsi, di mana perbedaan antara ether dan alkohol hanya berbeda pada gugus fungsinya saja. Nah, kemudian untuk tata nama dari senyawa ether itu dibagi atas dua sama dengan yang lain. Ada nama IUPAC menurut IUPAC dan ada juga tata nama biasa atau tata nama trivial. Nah, untuk tata nama IUPAC itu dengan memandang bahwa ether itu merupakan gugus alkoksi. Jadi ether itu merupakan gugus alkoksi yang terikat pada rantai utama, yaitu senyawa alkana. Nah, untuk membedakan mana R dari alkoksi dan mana R dari rantai utama, nah, untuk alkoksi itu lebih pendek dibanding dengan rantai utama. Jadi antara gugus alkoksi dengan gugus alkana, alkana ini memiliki prioritas lebih tinggi. Maka alkana ini menjadi rantai induk atau rantai utama, sedangkan alkoksi itu kurang berprioritas, makanya dianggap sebagai cabang. Nah, untuk penamaan cabangnya itu gampang. Akhiran ana pada alkana diganti dengan akhiran oksi, makanya jadi alkoksi alkana. Jadi untuk tata nama IUPAC dari ether itu adalah alkoksi alkana. Kemudian yang kedua yaitu tata nama trivial. Tata nama trivial ini lebih mudah, yaitu dengan alkil ether. Jadi alkil yang pertama, kemudian alkil yang kedua, dan diakhiri dengan kata ether untuk menandakan bahwa senyawa ini adalah senyawa ether. Karena R di sini itu adalah semuanya alkil, maka berlaku alkil itu diurut berdasarkan abjad. Nah, tapi kita tidak fokus pada tata nama trivial, kita fokusnya pada tata nama IUPAC saja. Nah, untuk tata nama IUPAC yang pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan rantai karbon terpanjang atau rantai induk dari alkana. Jadi yang terpanjang itu menjadi rantai induk alkana yang mengandung gugus OR atau alkoksi. Kemudian yang kedua, memberikan penomoran rantai induk yang dimulai dari ujung rantai induk yang paling dekat dengan gugus fungsi alkoksi atau OR. Yang ketiga, menuliskan nomor atom karbon yang mengikat gugus alkil, gugus lain bila ada, dan gugus fungsi alkoksi. Kemudian yang terakhir adalah jika terdapat cabang alkil, tuliskan nama cabang gugus alkil. Jadi semua alkil dituliskan termasuk dari alkoksinya, karena alkoksi di sini sebagai cabang. Nah, untuk urutan penamaan ether yang pertama adalah nomor cabangnya dulu. Nah, untuk nomor cabang yaitu di karbon nomor berapa cabang itu terikat pada rantai utama atau rantai alkana. Jika terdapat lebih dari satu cabang, maka kedua nomornya harus dituliskan. Kemudian yang kedua, jumlah cabang. Nah, jumlah cabang ini bisa satu, bisa lebih dari satu. Nah, jika lebih dari satu dan berbeda jenis, maka diurutkan berdasarkan urutan abjad. Kemudian yang kedua, jika jenis alkilnya sama, maka digunakan awalan, yaitu untuk 2, tri, 3, tetra, 4, dan seterusnya. Jadi ingat, jika terdapat lebih dari satu cabang diurutkan berdasarkan abjad. Termasuk juga alkoksi karena sebagai cabang. Kemudian nama cabangnya.
Nama cabang ini ya untuk alkoksi, di mana alkana menjadi alkoksi, ana diganti dengan kata oksi. Jadi metoksi, etoksi, dan seterusnya. Kemudian untuk cabang yang biasa itu alkana menjadi alkil. Misalnya metana jadi metil, etana jadi etil, propana jadi propil, dan seterusnya. Nah, setelah nama cabang barulah nama rantai induk alkananya. Kemudian untuk beberapa catatan dari urutan untuk urutan penamaan eter yang pertama, nama cabang dan nama cabang termasuk alkoksi itu ditulis serangkai dengan nama rantai induk alkana, sama dengan cabang-cabang yang lain. Jadi tidak ada yang istimewa dari alkoksi, itu sama dengan alkil yang lain. Kemudian yang kedua, nomor cabang dan nama cabang itu dirangkai dengan tanda hubung. Itu ya, dua catatan ini untuk melengkapi tata nama eter. Nah, mari kita langsung masuk ke dalam contohnya. Nah, yang pertama ada senyawa yang di depan teman-teman. Ingat langkah pertama, yaitu pilih karbon yang terpanjang yang mengandung gugus alkoksi. Nah, kalau kita lihat antara kiri dengan kanan dari O, maka di bagian kanan ini itu lebih panjang, yaitu etana. Jadi rantai induknya adalah rantai induk etana. Kemudian yang menjadi cabang adalah metana, yang ananya diganti menjadi metoksi. Nah, jadi setelah kita dapat rantai utama dan cabangnya, cabang alkoksinya, maka langsung diberikan penamaan, yaitu metoksi etana, di mana etananya merupakan rantai utama, sedangkan metoksi dikatakan sebagai cabang. Jadi sampai situ saja untuk eter yang sederhana. Kemudian kita lanjut di contoh selanjutnya. Yang pertama, tentukan dulu rantai utama atau rantai induk. Nah, kalau kita lihat yang saya tandai warna merah ini adalah rantai induk. Kenapa? Memiliki 3 karbon. 1, 2, 1, 2, dan 3. Kemudian yang di atas ini cuma ada 2 karbon saja. Nah, karena ini lebih pendek atau lebih pendek, maka dikatakan cabang alkoksi. Karena ada 2 karbon, maka jadi etoksi. Kemudian ini ya, etoksi. Kemudian gugus alkoksi ini terikat pada karbon nomor 2, jadi 2 etoksi. Nah, setelah itu barulah kita menuliskan penamaannya. Yang pertama adalah nomor cabangnya dulu. Nomor cabangnya yaitu terikat pada karbon nomor 2 dari rantai induk. Nama cabangnya adalah etoksi. Kemudian disambung dengan nama rantai utama, yaitu propana. Jadi namanya adalah 2 etoksi propana. Kemudian contoh yang ketiga agak rumit lagi. Kemudian pertama tentukan dulu rantai utamanya. Nah, di sini kita punya rantai utama 3 karbon. Karena kalau di sini itu cuma 2 dan ini cuma 1. Maka rantai utamanya adalah rantai utama propana. Nah, selain dari rantai utama itu dikatakan sebagai cabang. Ini adalah cabang metil. Kemudian ini cabang alkoksi, yaitu metoksi. Nah, jangan lupa untuk memberikan penomoran 1, 2, 3. Bisa ditulis dari bawah atau ditulis dari atas, sama saja. Nah, berarti ada metil di nomor 2, 2 metil, dan 2 metoksi, kemudian propana. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah yang manakah yang dahulu ditulis antara metoksi dan metil. Nah, untuk membedakan, pertama kita harus telusuri dulu metil itu dalam bahasa Inggris itu methyl. Kemudian metoksi itu metoksi. Nah, pertama awalan abjadnya itu sama, maka masih pusing.
Kemudian E juga sama. Kemudian T juga masih sama. Kemudian H masih sama. Nah, yang membedakan adalah oksigennya. Ini ya, huruf O-nya, maaf. Huruf O pada metoksi, sedangkan pada metil itu huruf Y, di mana O itu lebih dahulu dibanding dengan Y. Makanya O ini berprioritas lebih dahulu ditulis. Berarti yang kita tulis dulu adalah 2 metoksi, kemudian 2 metil, kemudian nama rantai induk yaitu propana. Jadi namanya yaitu 2 metoksi 2 metil propana. Ingat, untuk membedakan mana yang dahulu itu dicek dalam bahasa Inggrisnya, karena aturan ini dibuat dalam bahasa Inggris. Kemudian contoh yang terakhir lebih rumit lagi. Nah, pertama kita harus tentukan dulu rantai utamanya. Ya, rantai utamanya. Nah, rantai utamanya di sini saya sudah tandai dengan warna merah. Kemudian berikan penomoran yang lebih dekat dengan gugus fungsi alkoksi. Berarti kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi rantai utamanya adalah heksana. Nah, selain dari rantai utama itu adalah cabang. Ini cabang etil. Kemudian ini cabang alkoksi yaitu metoksi. Ini cabang metil. Ini cabang metil. Nah, etil terikat pada karbon nomor 4, jadi 4 etil. Kemudian metoksi itu terikat pada karbon nomor 2, jadi 2 metoksi. Kemudian metil terikat pada karbon nomor 2, maka jadi 2 metil dan 3 metil. Nah, di sini ada 2 cabang yang sama, maka dipakai kata awalan. Nah, antara metil, metoksi, dan etil ini lebih dahulu dalam abjad, maka ditulis 4 etil dulu. 4 etil strep. Kemudian antara metil dengan metoksi yang lebih dahulu seperti contoh sebelumnya yaitu metoksi dulu, yaitu 2 metoksi. Jadi 4 etil 2 metoksi. Kemudian cabang yang lain yaitu ada metil. Karena ada 2 maka dituliskan 2 nomor, 2,3 di metil, karena ada 2 metil yang sama di metil. Kemudian nama rantai induknya yaitu heksana. Jadi meskipun rumit itu kita bisa cari kalau kita punya aturan-aturan dan juga punya urutan-urutan untuk tata nama senyawa eter. Jadi namanya adalah 4 etil 2 metoksi 2,3 dimetil heksana. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi alkoksinya itu dianggap sebagai cabang biasa saja dan diberikan penomoran seperti alkil yang biasa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman dan see you.